Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah, faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi qawlihi al-karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengawasan ingkang dipunmuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika sepindah monggo-monggo kita ningkataken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang zaman menika kita sedaya dinaringan pinten-pinten kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih mengaruniakan kepada kita umur yang panjang serta barokah terhadap umur yang dipanjangkan itu. Nabi SAW dikatakan, khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah yang umurnya panjang, amale sae. Semakin bertambah umur, semakin bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala umruhu wa hasuna amaluhu. Panjang umurnya, baik amalnya. Allah Subhanahu wa taala tasih limpahaken dumateng kula panjenengan sami rezeki wonten ing jagat menika. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Berapa banyak makhluk yang bergerak bernyawa di muka bumi itu tidak mampu membawa atau mengurusi rizkinya sendiri. Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan juga kepadamu. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surat 8 kabut ayat 60. Bapak ini kan dimuliakan Allah SWT. Sering kita itu melihat sesuatu, mungkin ada binatang yang kita itu iki caranya mangan piye. Sedangkan bayangnya cecak niku nempel dan penting ora temen singkong. Gambarane cecak niku ditempel teng dinding. Sedangkan makanan cecak niku mabur. Tapi belum pernah ada berita cecak mati kelaparan ini. Cecak mendapatkan rezekinya. Bahkan ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengurusi dan memberikan makhluknya rezeki, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa untuk memecah suatu batu. Di dalam batu itu ternyata ada binatang, ulat-ulatan, ada ulat. Nabi Musa kagum, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu sudah menakar, memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya dengan begitu adil. Allah yang menyampaikan rezeki itu kepada seluruh makhluknya. Jadi kaitannya dalam masalah rezeki semuanya adalah bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha qasamal amwat kama qasamal arzaq. Allah Subhanahu wa taala itu
membagi-bagikan umur atau kematian seseorang itu sebagaimana Allah membagi-bagikan rezeki. Kematian itu pasti ditemui, sebagaimana rezeki juga pasti ditemui oleh pemiliknya. Jadi antara al-maut, kematian dengan rezeki itu keduanya saling membuntuti satu sama lain. Jadi mereka jalan beriringan. Akan tetapi kematian mempersilahkan rezeki untuk menyelesaikan dulu hajatnya. Rezeki kuwi DCO, atau tak carry. Dan di sini kita memahami bahwa orang yang masih hidup itu adalah orang yang jatah rezekinya belum habis. Orang yang masih berjalan di muka bumi, masih bangun di pagi hari, masih dikaruniakan usia, itu adalah orang-orang yang masih mendapatkan jatah rezeki yang harus dihabiskan terlebih dahulu. Baru kalau rezeki itu sudah tersampaikan, barulah al-maut atau kematian itu akan datang. Jadi insya Allah kita dengan hadir wonten pengajian injak menika sedaya tasih gadhahi kuota rezeki senajan ranti kuota internet. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rezeki kepada seluruh makhluk. Begitu juga dengan kepadamu atau kepada manusia. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah lah yang memberikan atau menyampaikan rezeki itu kepada makhluk tadi itu dan juga kepada kalian. Wa huwas samiul alim, dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Seorang ulama yang terkemuka di zaman ini bernama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau mengatakan bahwa ada 4 tingkatan dalam masalah kaitannya dengan rezeki. Beliau mengatakan darajatul rizki, tingkatan rezeki itu al-mal, yang pertama adalah harta. Huwa adna darajatul rizki, al-mal, harta itu adalah adna, yang paling rendah darajatul rizki, dari derajat rezeki. Al-mal, bondo. Harta itu adalah rezeki yang paling rendah derajatnya yang dimiliki oleh manusia. Wal afiyatu, yang kedua adalah al afiyah. Wa hiya a'la darajatul rizki, dan al afiyah itu adalah derajat rezeki yang paling tinggi. Orang yang dalam keadaan sehat, diajak napa-napa niku penak, dijak golek rezeki amal, dijak golek bondo penak, tinggung ibadah ya penak, jalan-jalan penak, jagongan penak, ngopi penak, bahkan sarapan, makan siang, makan malam penak. Orang yang memiliki kesehatan bisa mencari rezeki dalam bentuk yang lain, sedangkan orang yang berharta tapi tidak sehat, seringkali banyaknya harta yang dimiliki itu tidak mampu untuk digunakan untuk menukar kesehatan, membeli kesehatan, seringkali tidak bisa. Nah, tinggi berobat bisa, tapi belum tentu orang yang berobat itu sembuh. Sama yang boleh ngomong. Jadi yang kedua adalah al-afiyah. Walaupun beberapa ulama mengatakan bahwa al-afiyah itu adalah sehat rohaninya. Biasanya dari teknologi ini pun kabare Pak Bu, jawabannya sehat wal-afiyah. Sehat itu sebenarnya bahasa Arab yang artinya itu sehat, ya sehat. Sohihun atau sehatun itu artinya sehat secara jasad, bukan sakit. Sehat secara badan. Sedangkan afiat itu adalah sehat rohnya, dalam keadaan beriman, dalam keadaan beramal soleh.
Jadi al-afiyah, karena di sini disebutnya cuma satu al-afiyah saja, maka ini mencakup kesehatan jasmani maupun rohani, sehat rohani. Wahia a'la darajat rizki. Ini adalah rizki yang derajatnya paling tinggi. Nabi SAW bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa seorang itu menjadi kaya asalkan dia bertakwa. Jadi wong sugih itu ora Pak. Wah, itu bahaya. Boleh asalkan bertakwa. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak apa-apa orang itu dadi wong sugih iki ora apa-apa, yang penting takwa. Wasihhatu liman ittaqa khairun minal ghina. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada dia menjadi orang kaya. Pilih sehat, orang sugih, nopo sugih, orang sehat. Pilih sugih dan sehat, bodoh berarti. Alhamdulillah. Berarti ini kalau mereka ini sehat kabeh nih awaknya. Sing waras penglihatan, waras pendengaran, ditawari loro delok sing ketiga. Zaman kan perlu yang lalu. Gitu kan ditakrasi itu jawabannya kok pilih sehat lan. Oke. Zaman kan perlu yang lalu. Kemudian Syekh Mutawalli Syarah mengatakan wasolahul abna, tingkatan yang berikutnya adalah anak yang soleh. Huwa afdhalur rizki. Anak yang soleh itu adalah rizki yang utama. Rizki yang utama. Memiliki anak-anak yang soleh disebut sebagai qurratu a'yun, sedap dipandang. Ketika kita melihat anak-anak kita itu taat kepada Allah, jenengan niku lagi pirsani putrane niku rajin, kadang cilik rajin TPA niku rasanya nyaman apa mboten Bu? Nyaman. Langkung-langkung jenengan pirsani putrane jenengan tahajud setiap hari tanpa di oya-oya. Ya Allah, niku nikmat nomor jenengan rajin bodoh senajan rajin bodoh nek anak itu tahajud niku jenengan rasane plong. Masalah jing-jing dari nopo niku dipikir rezeki jing-jing. Salamul abna wa afdhalur rizki yang paling afdal. Mendidik anak ini berat. Dan yang keempat adalah waridho rabbil alamin, ridhonya Allah Subhanahu wa taala buat tamamul rizki. Rizki yang paling sempurna itu adalah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Wa ridwanu minallahi akbar, dzalika huwal fawzul 'adzim. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki. Allah juga menjanjikan kepada orang-orang mukmin perempuan akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden, dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Sama dengan kemenangan Allah. Insyaallah saya tingkang tasih pinaringan umur panjang, berarti tasih pinaringan rezeki. Jadi boten usah khawatir, selama dengan itu tasih diparingi umur, insya Allah rizki akan mendatangi jenengan. Sebagaimana mau kematian itu juga akan datang kepada kita. Sama dengan Allah, itu kaitannya kalian rizki. Jadi ibu-ibu walaupun sami arisan apa dereng, saja sing telat-telat itu arisan nyapu sih. Rutinane ibu-ibu nek akad pagi. Bapak-bapak buat enak sih. Paling nek akad niku nggih pengumumane kerja bakti kersi selokan di desa. Salam dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kepada para keluarganipun, para sahabatipun, para tabi'in, tabi'in lan sinten mawon ingkang purun dari sunahipun ngantos dinten akhir.
Zaman dari Allah, Nabi Adam ketika berbuat salah, memakan buah terlarang, beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan bertawassul menggunakan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bertawassul atau beliau ketika memohon ampun kepada Allah itu menyebut kemuliaan Allah, kemudian juga kemuliaan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah Nabi Adam itu manusia diciptakan pertama, tapi kenapa kok Nabi Adam bisa bertawassul dengan nama Rasul? Karena Nabi Adam alaihissalam ketika memohon ampun kepada Allah, beliau itu melihat tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tertulis di tiang-tiang arsy. Jadi Nabi Adam kemudian memohon ampun kepada Allah itu dengan mengucapkan kalimat dengan kemuliaan-Mu ya Allah dan dengan kemuliaan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunilah aku. Ini termasuk dalam hadis qudsi. Jadi para ulama berpendapat bahwa tujuan diciptakannya kehidupan dunia ini adalah untuk mengutus Nabi Muhammad. Bahkan ketika Nabi Adam manusia pertama itu diciptakan, beliau meminta maaf kepada Allah atau beristighfarnya itu dengan menyebutkan lafaz Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kemuliaan itu. Maka beruntunglah kita semuanya menjadi bagian dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak sholawat, perbanyaklah belajar tentang sirah dan juga ajaran Nabi Muhammad SAW. Sama kan kemuliaan Allah. Makanya kita menikah kita sudah dibahas kaitanipun kalian beberapa persoalan tentang ikhlas, beberapa persoalan yang menyangkut atau berkaitan dengan ikhlas. Ikhlas niku menjadi syarat diterimanya amal. Syarat diterimanya amal itu ya dua, sebagaimana yang kita ketahui bahwa amal itu diterima oleh Allah dengan syarat yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas itu diniatkan hanya mengharap balasan dari Allah. Jadi hakikat ikhlas itu tidak beramal tapi tidak mengharap apa-apa. Tapi ikhlas itu adalah beramal hanya mengharap balasan dari Allah. Tidak mungkin manusia itu kalau dia melakukan suatu perbuatan, mungkin harus mengeluarkan harta, mungkin harus mengeluarkan tenaga dan pikiran, tapi tidak didasari dengan suatu apapun. Manusia itu innal insana khuliqa halu'an. Manusia itu keluh kesah. Pengennya nek ketok pengen ya enak. Idza massahu syarru jazua, kalau dia itu mendapatkan suatu hal yang tidak menyenangkan, dia itu akan mengeluh kesah. Wa idza massahu khairu manu'a, tapi kalau dia mendapatkan sesuatu yang enak, sesuatu yang menyenangkan, dia lupa. Jadi hakikat ikhlas bukanlah beramal tanpa harapan, tapi ikhlas itu adalah beramal hanya mengharap balasan dari Allah. Kemudian syarat diterima amal yang kedua adalah hendaklah mengikuti sunnah Nabi SAW. Kalau ikhlas itu adalah konsekuensi syahadat la ilaha illallah, mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya ilah yang berhak disembah. Maka kalau kita beramal hanya karena Allah itu disebut dengan ikhlas. Kemudian yang kedua, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW adalah konsekuensi dari syahadat Muhammadur Rasulullah. Kita bersyahadat, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka kita beribadah atau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuai dengan aturan-aturan sunnah Nabi. Jamaah rahimakumullah. Selain itu,
pengapunten. Hakikat ikhlas. Saya masih ingat nih ketika di pesantren itu dijelaskan tentang hakikat ikhlas. Hakikat ikhlas niku seperti nyuwun pangapunten, seperti orang yang membuang hajat. Dilakukan atas kemauan sendiri. Berangkatnya juga bersegera tanpa diminta, tanpa diheret-heret. Jadi kan ya, kerasa buang hajat itu nggak tadi. Karo PDW langsung boleh nggoning. Nah, kalau sudah mendapatkan target terkunci, ceklek, rono, langsung menuju sana, tanpa melihat halangan rintangan yang ada di situ, sebetulnya rono. Dan bersegera nih. Kemudian merasa lega setelah menyelesaikan hajat. Setelah itu, setelah selesai dan sudah lega tadi itu, dia kembali dengan menjadikannya rahasia yang tidak pernah diungkit dan tidak dibanggakan kepada siapapun. Kemudian bahkan ketika kita mendapati sesuatu yang tidak normal atau belum merasa lega dari apa yang telah kita lepaskan, itu kita melakukan evaluasi. Mangan nopo yang dibunyi. Dan Pak Menteri tadi sarung. Tapi itulah yang dijelaskan guru saya ketika di dalam kelas. Hakikat ikhlas itu seperti seorang yang membuang hajat. Setelah dibuang kita merasa lega. Nah, setelah itu kita tidak pernah mengungkit-ungkit dan tidak pernah menceritakan. Sama ketika kita beramal, lakukanlah karena kita niat hanya karena ingin balasan dari Allah. Setelah beramal, pas beramal itu kusuk-kusuk sing tenanan, sehingga kita merasa plong sudah melaksanakan ibadah. Gitu. Kemudian ketika kita tidak khusyuk di dalamnya, maka kita adakan evaluasi. Ada apa dengan diri kita sehingga ibadahnya tidak khusyuk. Gitu. Kemudian setelah kita selesai beramal juga, adalah kita menjadikan amal itu ya sudah dikerjakan, ya rasa diungkit-ungkit, tidak perlu pamer-pamer. Mengungkit itu boleh, tapi kalau langsung kepada Allah, karena ini dalam bentuk tawasul. Tawasul itu menjadikan wasilah. Jangan mengadukan, ya Allah, kalau sampun infak 1.000 rupiah pun turun, jangan terbawa kalau dan sekarang itu. Maka baru apa? 1.000 rupiah nih kok sedino loh gini. 1.000 rupiah sedino kan sesasi tadi ini 30.000 ini lumayan. Gusti Allah dibakar kemarin ini tergali. Sama yang boleh itu kaitannya dengan hakikat ikhlas yang diibaratkan, mohon maaf, seperti orang yang tadi buang. Di sini ada 4 persoalan yang berkaitan dengan ikhlas. Ada 4 persoalan yang kaitannya menyangkut dengan ikhlas. Yang pertama, hal-hal yang berseberangan dengan ikhlas ada 3. 4 persoalan itu, yang pertama adalah hal-hal yang berseberangan dengan ikhlas. Ada 3 hal. Yang pertama adalah riya dan sum'ah. Yang kedua adalah ujub. Yang ketiga adalah hawa nafsu. Hal-hal yang berseberangan dengan ikhlas itu tadi, yang pertama adalah riya dan sum'ah. Nah, ini adalah usul daripada ikhlas. Orang yang beribadah riya pasti keikhlasannya hilang. Orang yang beribadah sum'ah maka pasti keikhlasannya hilang. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang apa yang aku takutkan atas kalian yang lebih parah daripada fitnah Dajjal? Maka para sahabat menjawab, tentu saja wahai Nabi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, asyirkul asghar atau syirkun khafiyun, yaitu syirik yang tersembunyi. Apa itu syirik yang tersembunyi? Seorang berdiri lantas melaksanakan sholat dan membaguskan sholatnya karena ia tahu bahwa ada orang yang sedang memperhatikannya.
disawang wong diapik-apike, nek ora disawang wong sak. Jenengan iki ngoten, Pak. Oh, Pak. Boten jauh. Ya kalau riya itu dari kata ro'aya, melihat atau ingin dilihat. Sedangkan sum'ah itu dari sami'a yasma'u yang artinya didengar. Riya itu dalam bentuk ibadah ingin dilihat. Jangan mengertos, pun merasa kepiye hakikatnya riya. Kalau sum'ah, kadang kita membatasi sum'ah itu pada hal yang kaitannya dengan membaca Al-Quran misalkan. Nek maca di HP-HP mergo ana sing ngrungokke. Lebih dari itu dijelaskan oleh Imam Al-Is, beliau mengatakan bahwa sum'ah itu ada dua hakikat. Yang pertama adalah melakukan amal ibadah, kemudian dia menceritakannya kepada orang lain dengan harapan mendapatkan pujian. Ada harapannya ini. Jadi sum'ah hakikat yang pertama kata Imam Al-Is adalah seorang yang dia beramal kemudian menceritakan ngandang-ngandangnya ngomong-ngomong ke amal ini dengan harapan mendapatkan pujian atau mendapatkan posisi khusus di hatinya orang lain. Misalnya wah kayak wong soleh tenan kayak dilem mergane ceritanya tentang ibadah kita. Ini sudah merusak keikhlasan. Ingat kan ya? Ada sing di Arab yaitu berupa pujian atau anggapan. Kalau hanya sekedar menceritakan amal soleh untuk memotivasi orang lain itu semua nomor Pak. Semua bukan? Boten. Jadi kalau tadi itu ada yang di Arab, di Arab itu mendapatkan pujian dan mendapatkan posisi khusus di hati orang lain. Ben diceluk ustaz, ben diceluk syekh, ben diceluk wong sing saleh, ben diceluk ahli swarga dan lain sebagainya. Tapi kalau ada orang yang bercerita tentang amalnya untuk memotivasi orang lain, itu tidak masuk dalam kategori sum'ah karena dia bukan mengharap pujian atau harapan-harapan apapun selain orang lain supaya mengikuti. Makanya kalau ngoten niku dihukumi sum'ah, nek ustaz ngisi kira itu ceritakan ibadah lain. Kemudian kita kata Imam Al-Is yang hakikat sum'ah yang kedua yang lebih parah adalah ketika seorang tidak melakukan amal ibadah tapi dia menceritakan kepada orang lain sudah melakukan ibadah tertentu supaya mendapatkan pujian. Yang pertama tadi itu dia ngamali tenanan, kemudian diceritakan. Sedangkan yang kedua dia tidak beramal tapi menceritakan dia sudah beramal ini dan itu supaya mendapatkan pujian. Ini yang lebih parah dari sum'ah. Ingin dihormati, ingin dipuji, ingin mendapatkan posisi di hati orang lain, itu disebut dengan sum'ah. Kalau dipraktekkan di hadapan orangnya langsung yang melihat maka itu riya. Tapi kalau diceritakan dengan niat supaya mendapatkan tadi itu maka itu dihukumi sum'ah. Begitu juga dengan orang yang membaca Al-Quran. Nek pas dhewe mocornya ya sak-sake, tapi ketika didengarkan orang lain nah, tapi dengan niatan tadi loh, supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Inna awwala ma yudham yaumal qiyamah alaihi rajulun mustasyhida. Orang pertama kali yang diselesaikan perkaranya untuk dilemparkan ke neraka itu ada 3 golongan. Yang pertama, orang yang mati syahid. Yang kedua, orang yang berilmu dan membaca Al-Quran. Yang ketiga, orang kaya yang dermawan. Lalu pripun kok malah dilebokne neraka dhisik sebabnya karena riya dan sum'ah. Bukan didasari ikhlas tapi didasari ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Orang mati syahid tapi dia berjihadnya karena ingin dipanggil sebagai pahlawan. Pengen fotonya dipajang di setiap dinding sekolahan atau dinding perkantoran atau bahkan dicantumkan di dalam buku sejarah supaya menjadi pahlawan. Maka kata Allah,
Fama amil tafiha, apa yang kamu lakukan kok mendapatkan kebaikan yang begitu banyaknya? Qatal fika hatta ustushhidu, kata orang itu. Aku telah berjihad di jalanmu, berperang karena engkau sampai aku mati syahid ya. Gusti Allah jawab keras, kadang tak ngamusi. Innaka qatal tani uqala qatilun. Karena kamu dulu berperang itu supaya dipanggil seorang pejuang. Bapak dokilah, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, maka ditariklah dia oleh malaikat, diseret di atas wajahnya hingga dia dilemparkan ke neraka. Warajulun ta'allama ilma wa qara'a al-Qur'ana, orang yang kedua adalah golongan orang-orang yang mempelajari ilmu dan bahkan dia pandai membaca Al-Qur'an. Qala fama amilta fiha, apa yang kamu lakukan kamu mendapatkan kebaikan begitu banyaknya? Ta'allamtu ilma wa qara'tu fikal Qur'ana, katanya. Aku telah belajar ilmu dan aku membaca Al-Quran karena engkau ya Allah. Sama nasibnya, kadang sama pusi. Kamu dulu belajar ilmu liyuqala alimun, supaya disebut sebagai seorang alim. Dan engkau membaca Al-Quran liyuqala qari'un, supaya disebut sebagai seorang qari'. Faqad qila, dan dulu di dunia sudah mendapatkan gelarnya, sudah dapat tujuanmu, dan sekarang pahala yang dijejer-jejer ini tidak berguna buatmu. Harusnya kalau kamu ikhlas itu dapat semua kebaikan ini, tapi karena tujuannya hanya untuk mendapatkan pujian, dia sudah dapat. Maka dia dilemparkan ke neraka. Kemudian yang ketiga adalah warajulun wasa'allahu alaihi, seorang laki-laki yang mendapatkan harta yang begitu banyak. Dia berinfak, fama amilta fiha, apa yang kamu lakukan dari kebaikan yang sudah terlihat banyak ini? Maka dia mengatakan, mataroktu min sabilin tuhibbu an yunfiqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Aku tidak pernah meninggalkan satu celah pun ketika aku bisa berinfak di jalannya, kecuali pasti aku berinfak di dalamnya. Maka Allah mengatakan, kadzabta, engkau berdusta, engkau dulu berinfak karena liuqala jawadun, supaya disebut sebagai orang yang dermawan. Wonten Pak Darmawan. Senajan jenenge wonten Darmawan tapi mesti sedaya dermawan. Sama kan ngono. Jadi riya dan sum'ah itu justru membahayakan bagi orang-orang yang dermawan. Kemudian yang kedua yang membatalkan ikhlas tadi itu, yang kedua adalah ujub. Ujub itu apa? Bangga diri. Salah semulikatin, Nabi mengatakan ada 3 perkara yang membinasakan syuhun muqah. Yang pertama adalah syuh. Syuh itu adalah pelit, lebih dari pelit. Kata yang paling cenderung mengungkapkan kata pelit itu apa? Kutil, medit. Pernah mendengar istilah bakhil? Pernah nggih? Syuh itu adalah tingkatan bakhil yang paling tinggi. Kalau bakhil itu kita tidak mau memberi kepada orang lain, kalau syuh itu adalah memberi diri sendiri aja tidak mau. Eman-eman tabungannya sayuta 250, awake noleh berapa toknya 250 itu wah eman-eman. Itu syuh. Jadi syuh itu lebih dari kata bakhil. Syuh pikir yang diikuti. Wa hawa muttaba', yang kedua adalah nafsu yang dituruti, dan yang ketiga adalah i'jabur rajuli bi nafsihi, ujubnya seorang pada dirinya sendiri atau pada amalnya sendiri. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, kapan seorang itu telah berbuat buruk? Maka ibunda Aisyah menjawab, apabila seseorang merasa dirinya telah beramal. Artinya ketika seorang itu merasa ujub, bangga terhadap amal yang ia perbuat, itu dikatakan dia telah berbuat keburukan. Mengaku telah beramal baik karena ujub atau bangga terhadap diri, maka dia adalah orang yang telah berbuat buruk, kata ibunda Aisyah.
Imam Al-Ghazali ketika membacakan ayat la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan orang yang menerima. Beliau mengatakan menyebut-nyebut sedekah itu timbul karena menganggap ia telah bersedekah yang besar dan bermanfaat. Gitu. Mengakui bahwa dirinya telah beramal. Makanya dia berbangga-bangga di hadapan orang yang menerima, dan itu menyakiti hati penerimanya. Kata Imam Al-Ghazali, menyebut-nyebut sedekah itu timbul karena menganggap besarnya sedekahnya, padahal menganggap besar suatu amalan itu termasuk ujub. Jadi ujub bisa merusak keikhlasan. Kemudian yang ketiga yang membatalkan atau yang berseberangan dengan ikhlas adalah mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu cenderung pada hal-hal yang enak-enak, ringan-ringan. Sebagian mungkin tidak berpengaruh pada keikhlasan, cuma berpengaruh kepada jumlah amal sholat yang dikerjakan. Misal, sholat witir umumnya pinten rakaat? 3. Tapi boleh melaksanakan 1. Mungkin karena siji wae akhirnya melaksanakan 1 rakaat. Boleh apa tadi? Boleh. Ini boleh, tidak apa-apa. Meskipun jenengan mampu melaksanakan 3, tapi memilih untuk melaksanakan 1 itu boleh. Dan insya Allah tidak merusak keikhlasan. Yang merusak keikhlasan di sini itu adalah apabila kita melakukan ibadah ditimbang-timbang dengan sesuatu yang nilainya tidak ada nilainya dalam masalah agama. Contoh terawih, pun sangat bayang. Terawih itu sangat milih masjid, milih sing biasa, ilat khusus, ilat super khusus, milih sing di. Kalau menurut hawa nafsu, pilih sing paling gila kadang, wis kadang turun misalnya. Itu menurut hawa nafsu dalam masalah memilih amal. Meskipun sholat, tapi kalau dikatakan kilat khusus itu sholat yang Allah ini tidak sah. Kalau yang disebut dengan sholat kilat itu imamnya wacone suratnya pendek-pendek, maka itu hal yang boleh dan sah. Tapi baiknya ketika kita hendak sholat itu sholatkan di tempat yang terdekat dengan rumah, artinya di masjid yang paling dekat dengan rumah. Senajan Anda pilih, kecuali jangan buru-buru selak nanti jam piro, nanti tidak ikut yang sini. Misalnya di Muhawalah sholat 30 juz, udah masih makan, akhirnya pilih masjid yang tidak sampai 30 juz. Kemudian yang lain, diantaranya adalah kalau hari ini Jumatan, di mana-mana itu modelnya ada Jumat berkah, dan itu ya sesuatu yang tidak apa-apa, boleh. Itu salah satu menarik supaya orang-orang yang biasanya atau Jumatan di mana berangkat Jumatan tidak apa-apa. Yang masalah itu ketika kita sudah paham Jumatan ini mulai menune, nyimpen takmir, nyimpen nomor takmir sah, sudah takmir udah status dewe-dewe, soto, ayam kampung, sego, liwet, nasi uduk misalnya. Lah mungkin karena pilih jamaah ya sholat yang dia. Jadi dasar melakukannya itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu. Zaman yang berhormat Allah. Jadi ketika hal itu terjadi dalam diri kita, maka hal itu berefek pada masalah keikhlasan dalam diri kita. Jadi yang pertama tentang keikhlasan tadi adalah yang berseberangan dengan ikhlas. Yang pertama riya dan sum'ah, yang kedua ujub, dan yang ketiga adalah menuruti hawa nafsu. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik kualitas ibadah yang kita bisa lakukan. Jangan sampai riya, jangan sampai sum'ah, jangan sampai diungkit dengan perasaan ujub, dan jangan sampai kita mendasari ibadah itu hanya diukur dengan hawa nafsu. Minimal dapat merusaknya dan maksimal dapat membatalkan keutamaan amal itu. Kemudian yang berkaitan dengan ikhlas yang kedua adalah menghadapi ujian orang lain.
Dipuji karena beribadah itu berpengaruh dengan ikhlas atau tidak? Bisa iya, bisa tidak. Kalau mengharap pujian pasti batal atau menghilangkan keikhlasan, seperti halnya riya dan sum'ah. Tapi kalau dipuji tanpa diharap, maka hal itu tidak berpengaruh pada keikhlasan sampai kita merasa ujub. Sampai kita merasa ujub. Yang tadi yang berseberangan dengan ikhlas tadi kan ujub. Kadang orang itu dia ikhlas di awal, tapi karena dipuji-puji orang, akhirnya dia merasa ujub. Tapi kalau hanya dipuji dan kita biasa mau tidak ada efek apa-apa dalam diri kita, itu tidak apa-apa. Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Nabi, bagaimana pendapatmu tentang seorang yang mengerjakan suatu amal kebaikan lalu orang-orang memujinya karena amal itu? Maka Nabi menjawab, itu adalah kabar gembira bagi seorang mukmin yang disegerakan. Hadis riwayat Muslim. Kabar gembira yang disegerakan di dunia. Artinya mendapatkan balasan kebaikan yang disegerakan di dunia. Dan itu sekaligus menjadi ujian untuk menguji keikhlasan kita supaya kita tidak ujub tadi. Dengan dipuji-puji orang makbul dengan itu bagus. Dipuji orang lain tidak menjadikan diri kita merasa lebih baik. Justru kita kalau bisa ya kalau dipuji orang itu ya caranya biar kita itu tetap biasa saja, biasa mawar. Dengan dipuji ya rasa makbul. Jadi menghadapi pujian orang lain ketika hal itu tidak berpengaruh apa-apa dengan diri kita, itu adalah hal kebaikan yang disegerakan di dunia, tidak berefek apapun dalam keikhlasan diri kita. Yang penting tadi kita tidak ujub. Kemudian yang ketiga tentang keikhlasan adalah meninggalkan amal karena takut riya. Pernah jenengan meninggalkan amal karena takut riya? Biasanya melaksanakan sholat duha, tapi kan melaksanakannya biasanya sendirian di rumah. Nah ini lagi ada momen pengajian di Masjid Mu'awana. Kemudian pas di situ banyak orang, akhirnya dia sholat di dalam uang dan dunia. Akhirnya dia meninggalkan sholat duha yang biasanya dia laksanakan. Pernah kali ini bukan? Mudah-mudahan enggak. Zaman kan mulai riya itu adalah perbuatan yang tercela. Tapi di dalam riya itu iblis juga memasang kolok itu jebakan. Iblis juga memasang jebakan pada orang-orang yang biasanya beramal tersembunyi atau sendirian. Ketika bertemu orang, dia tidak mau beramal karena takut riya, takut dilihat oleh orang lain. Dengan alasan tadi meninggalkan amal karena takut riya. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, barang siapa yang memiliki kebiasaan melaksanakan kebaikan seperti halnya sholat duha, tahajud dan yang lainnya, dan ia lakukan secara sendirian, maka hendaklah ia tetap mengerjakannya apapun keadaannya. Biasanya sendirian, tapi karena ini terpaksa harus kelihatan orang, tetap kerjakanlah. Karena ketika kita meninggalkannya, maka kita masuk dalam jerat iblis, yaitu takut beramal karena alasannya berdiri. Jamaah rahmatullah. Jadi bukan keutamaan, jenengan kok nggak mau beramal di hadapan manusia dengan alasan takut riya, itu bukan keutamaan. Kecuali Imam An-Nawawi menjelaskan, kecuali orang-orang yang ketika dia itu terlihat orang, dia mencari tempat lain yang tidak kelihatan lalu beramal di situ. Biasanya tahajud, karena ini ada mabit yang masjid, kalau tahajud kita uang, akhirnya dia mencari tempat yang tidak ada orang, mungkin pulang, mungkin kemana yang tidak kelihatan, dan dia tetap beramal. Itu boleh. Tapi kalau kita hanya tetap naik masjid, biasanya sholat sendirian dan tidak kelihatan orang, nah adalah dia meninggalkan sholat tahajud yang biasa dilaksanakan karena alasan takut riya. Maka hal ini tidak bagus dan termasuk bagian dari jerat setan. Meninggalkan amal karena takut riya. Jadi kalau Imam Nawawi mengatakan boleh
tidak beramal di hadapan manusia, tapi mencari tempat lain, pindah ke tempat yang tidak dilihat orang, kemudian dia beribadah di situ. Tapi kalau hanya stop di meninggalkan dan tidak pindah tempat yang sepi, maka hal itu tidak baik dan tidak bagus untuk kebiasaan amal ibadah kita. Tetaplah beribadah meskipun biasanya sendirian dan ini di hadapan banyak orang. Yang jelas kita tetap menjaga niat yang baik di dalam hati kita. Bukan dia mengatakan meninggalkan amal karena orang lain itu lihat, meninggalkan amal karena orang lain itu lihat, sedangkan melakukan amal karena orang lain itu adalah syirik. Jangan sholat karena orang lain, bukan karena Allah. Maka itu adalah salah satu bentuk syirik kecil ternyata. Nah, jangan meninggalkan amal karena takut dibilang riya, maka itu bagian dari riya, bukan keutamaan. Kadang-kadang kita menganggap wah sholat biasanya dewi kalau di hadapan orang nanti jadi puji tidak apa akhirnya kita tidak jadi ibadah gara-gara perasaan itu. Itu adalah perasaan yang justru itu yang disebut dengan riya. Nah, maka dari itu, ketika kita terbiasa dalam suatu amal dan tidak ingin dilihat oleh orang lain, setidaknya kita pindah ke tempat yang tidak dilihat orang, kemudian beramal dan tetap beribadah di dalamnya. Itu insya Allah juga utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kaitannya dengan masalah ikhlas adalah semangat beramal saat bersama-sama dengan orang soleh dan malas-malasan ketika sendirian. Orang yang semangat dalam beribadah ketika bersama-sama dengan orang lain, kemudian malas-malasan ketika dia sedang sendirian, apakah berpengaruh dalam keikhlasan diri kita? Hal ini terjadi di masa Nabi SAW pada sahabat Handolah. Suatu saat Handolah menemui atau mengajak Abu Bakar radhiyallahu anhu menemui Nabi SAW. Kemudian Handolah ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh Handolah sudah munafik, sungguh Handolah sudah munafik wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, ada apa? Ada apa? Ketika kami bersamamu mendengar nasihatmu tentang surga dan neraka, seakan-akan kami itu melihat surga itu sehingga kami merasa bahagia dan ingin meraihnya. Dan ketika engkau mengatakan nasihat kepada kami tentang neraka, menjadikan kami ketakutan sehingga kami itu bersegera untuk meninggalkan kemaksiatan supaya terselamatkan dari neraka. Tapi ketika kami sedang sendirian, kami malas-malasan. Maka Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, jika keadaan kalian bisa terus-menerus seperti ketika bersamaku dan senantiasa berzikir, niscaya para malaikat akan berjabat tangan dengan kalian di tempat tidur dan di setiap jalan yang kalian lewati. Akan tetapi kadang-kadang begitu dan kadang-kadang begini. Rasulullah SAW mengulangnya 3 kali. Kadang-kadang ya menutupi, kadang-kadang ya ini. Hadis riwayat Muslim. Artinya membersamai orang-orang yang soleh itu mendatangkan semangat yang besar dalam masalah ibadah. Makanya obat dari segala obat dalam masalah ketaatan kepada Allah itu salah satunya adalah membersamai orang-orang soleh, berkumpullah dengan orang-orang soleh, membersamai orang-orang yang soleh. Karena tadi kita wajib untuk berjamaah atau bersama-sama dengan manusia. Karena kalau kita itu berjamaah akan menimbulkan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita salah dinasihati, ketika kita dalam keadaan yang taat sekalipun dimotivasi. Jadi semakin kuat dan semakin kuat. Orang kalau dalam kondisi yang berat tapi bersama-sama, itu insya Allah akan merasa ringan. Beribadah istiqomah itu berat. Tapi ketika kita bersama dengan orang-orang yang soleh, sama-sama orang yang keberatan dengan istiqomah, kita akan lebih mudah menjalani.
Sholat sendirian itu tidak semangat, tapi sholat yang berjamaah itu justru mendatangkan semangat dalam diri kita, mendatangkan ketenangan, kekhusyuan dan lain sebagainya. Itu kaitannya dengan berjamaah. Jadi hendaklah orang kalau sendirian dalam kondisi sendirian, kalau dia bermasalah dalam ibadah, ya karena kondisinya dia sendirian. Fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa ma'al ithnani ab'ad. Setan itu bersama dengan orang-orang yang sendirian, godaannya berat. Ya, jadi bisikan negatif itu kita terima tanpa ada motivasi positif yang datang kepada kita. Tapi kalau kita bersama orang yang soleh, ketika ada bisikan setan buat malas-malasan, orang lain justru memberikan contoh di hadapan kita, dia beramal dengan begitu semangatnya. Badan kita yang kuat, tulang kita yang masih tegak, kadang dimotivasi oleh orang yang sudah tua renta, badannya bungkuk, itu sholatnya khusyuk. Melihat yang demikian menjadikan kita berarti lebih dari dia, bisa lebih baik daripada yang dia lakukan. Nah itu belum dikandani, belum saling ngobrol satu sama lain. Oleh karena itu jamaah, ketika kita ingin menambah kualitas keikhlasan kita dan semangat dalam beribadah, maka adalah kita berjamaah bersama dengan orang-orang yang soleh. Para sahabat pun demikian, ketika mereka bersama-sama dengan Rasulullah, bermajlis dengan beliau, mereka itu semangat. Adapun tadi Hanbullah mengatakan bahwa beliau ketika sendirian mereka lupa. Oke, bisa dikatakan beliau juga mengatakan kami dilupakan oleh pekerjaan kami dilupakan oleh istri dan anak kami. Nah, jamaah dirahmati Allah, begitu empat hal yang berkaitan dengan keikhlasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mengaruniakan pada kita istiqomah dan senantiasa ikhlas dalam melaksanakan berbagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian untuk qouli hada, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.